Nah, nengok ya mulai geniang. Ambil mau kalau juga Masalah yang lainnya, masalah rezeki, masalah yang lain itu adalah ranahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang akan umroh dan akan kembali umroh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Umroh Yuk, channel yang membahas mengenai pengalaman umroh yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai pembuatan paspor. Asalnya setelah pulang dari umroh beberapa waktu yang lalu, eh, pikiran untuk kembali ke tanah suci itu ada dan kalau bisa sebenarnya ketika itu sempat terbersit atau terucap dalam hati ketika di depan Ka'bah itu, bisa nggak ya Allah kalau saya tinggal di sini saja. Ada bahasa seperti itu sih ketika tawaf wada waktu itu. Karena momen tawaf wada waktu itu benar-benar sesuatu momen yang sangat menguras tenaga. Makanya di video saya sebelumnya itu saya sebutkan bahwa ketika tawaf wada, barang yang paling kita cari adalah yang namanya tisu. Karena disitulah air mata itu bercucuran dan tidak mau berhenti mengalir. Bahkan ketika mau keluar dari pelataran Ka'bah pun kita berjalannya mundur. Karena semuanya terasa seperti mimpi dan ketika harus meninggalkannya kok terasa sedih sekali. Dan momen itu menjadikan sebenarnya nggak di momen itu saja sih. Ketika tawaf dan ketika doa-doa yang diucapkan di pelataran Ka'bah adalah ketika itu saya memanjatkan doa agar bisa kembali ke tanah suci bersama dengan anak-anak dan bersama dengan pasangan, bersama orang tua, bersama adik-adik, bersama teman-teman, bersama tetangga, dan bersama orang yang bisa kita umrohkan. Bismillah, amin amin, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kenapa saya berbagi informasi mengenai biaya pembuatan paspor. Nah, seperti kata saya tadi, ketika di pelataran Ka'bah saya berdoanya adalah bisa kembali ke sana bersama anak-anak. Jadi ikhtiar saya setelah kembali ke Indonesia adalah menceritakan betapa indahnya Mekah dan Madinah itu kepada anak-anak. Menceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi di dua kota haram tersebut kepada anak-anak. Sehingga dengan cerita-cerita yang saya munculkan, cerita-cerita yang saya ceritakan, betapa indahnya di sana dan betapa sesuatu yang tak terbayangkan rasanya ada di sana membuat mereka yang notabene sebenarnya masih kecil, yang bungsu masih 7 tahun, yang nomor dua masih 10 tahun, dan yang pertama itu 15 tahun, maaf 14 tahun, itu membuat ada terbersit keinginan mereka untuk juga bisa ke Tanah Haram dengan bersama dengan orang tuanya. Dan ikhtiar mereka dari awalnya adalah mereka memang punya tabungan. Saya siapkan celengan sendiri di rumah. Celengannya ya dari apa toples-toples yang bekas pakai, toples-toples yang kita sering pergunakan ketika lebaran, toples-toples yang sebenarnya sekali pakai bisa dibuang. Nah, itu saya manfaatkan yang seperti itu untuk dijadikan celengan. Asalnya celengan mereka itu sebenarnya mereka siapkan, mereka simpan uang-uang mereka ketika ada uang, itu adalah untuk mereka bisa jalan-jalan atau bisa mengunjungi tanah kelahiran abinya di kota Yogyakarta. Dan kebetulan juga di kota Yogyakarta itu ada putri bungsu kami, maaf, putri pertama kami yang juga sekolah di daerah kota Yogyakarta. Nah, sebenarnya asalnya celengan mereka itu akan mereka persiapkan untuk keperluan mengunjungi kota Yogyakarta dengan ikhtiar mereka adalah pengen ke Jogja itu nggak lagi naik bis tapi dengan naik pesawat karena mereka pengen merasakan bagaimana sih rasanya naik pesawat. Tapi begitu saya pulang dari umroh menceritakan semua yang terjadi di Tanah Haram, itu arah mereka sudah tidak lagi ke kota Jogja. Jadi ketika mereka menabung, sekarang tabungannya mereka itu mereka niatkan untuk bisa umroh. Nah itu sesuatu yang tidak saya sangka tidak bisa terpikirkan oleh anak-anak yang umurnya 10 tahun dan 7 tahun yang ketika saya di usaha itu jangankan terpikirkan untuk seperti itu ya, untuk apa ya, untuk berpikir menyimpan tabungan untuk yang seperti itu sangat jauh sekali. Tapi dengan mereka, masya Allah, mereka alhamdulillah Allah gerakkan hatinya untuk merubah haluan mereka yang awalnya jalan-jalan ke kota Yogyakarta menjadi
persiapan mereka untuk bisa ke tanah haram. Ya, walaupun kita tahu tanah haram dananya untuk ke sana itu butuh duit yang tidak cukup sedikit, cukup banyak, dan mungkin buat kita dan buat saya sendiri sebenarnya itu adalah jumlah yang cukup besar. Nah, tapi kembali lagi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha melihat ikhtiar dari hamba-hambanya. Kalau dibilang cukup mungkin nggak akan cukup, tapi Allah yang akan mencukupkan. Nah, karena itu, karena melihat adanya ikhtiar untuk seperti itu, untuk bisa umroh bersama anak-anak, dan mereka juga ada kelembutan hatinya juga ingin untuk merasakan uh, suasana di tanah haram, itu ikhtiar yang bisa saya lakukan untuk bisa membawa mereka ke tanah haram adalah membuat paspor. Kalau masalah yang lainnya, masalah rezeki, masalah yang lain itu adalah ranahnya Allah. Dan yang bisa saya usahakan hanyalah di bagian-bagian yang bisa diusahakan manusia, salah satunya adalah pembuatan paspor. Nah,